Shalom semuanya. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Aku telah mengenal kasih karuniamu, aku telah mengenal kasih karuniamu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus yang oleh karena kita rela menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Dia yang memiliki segala kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Jadi Tuhan Yesus itu sangat kaya. Tetapi oleh karena kita, Tuhan Yesus rela menjadi miskin. Untuk menebus dosa-dosa kita, Tuhan Yesus rela menjadi miskin. Artinya rela menjelma menjadi manusia. Lahir di kandang binatang dan menjadi besar di keluarga yang bukan orang kaya. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Sebenarnya keadaan manusia seperti itu. Miskin, melarat, malang, buta dan telanjang. Tetapi Tuhan Yesus rela menjadi manusia yang miskin seperti ini, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya kita diselamatkan menjadi ciptaan yang baru, dijadikan serupa dengan gambarnya. Wow! Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya selama-lamanya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
cintakan. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Mari angkat tangan saudara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik buat saya. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Buat saya, Engkau baik buat saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, rasakan kebaikan-Nya. Tuhan, Kau menjamah anak-anak-Mu saat ini. Kau melawat kami ya Tuhan. Kau melawat kami saat ini. Kau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kau melihat keadaan kami satu persatu. Bapa, kami memerlukan Engkau. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau akan menolong kami semua. Engkau menolong kami. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau baik. Kau baik ya Aba. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berpesan kepada kita agar kita mengasihi dan berdoa untuk orang yang memusuhi dan menganiaya kita. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang dunia? Dan apa upahnya? Kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa melakukannya. Kita harus mengingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang kotor, karena tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, akan menimbulkan sakit penyakit. Dan lebih daripada itu, kita bisa kehilangan keselamatan. Seperti Tuhan Yesus yang mengajar kita dalam doa Bapa kami, agar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apabila kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kesalahan kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi kita semua. Kunci supaya kita hidup sehat adalah banyak mengucap syukur. Hasil penelitian oleh Indiana University Bloomington yang melibatkan 300 orang menemukan bahwa ketika 300 orang tersebut menulis surat ucapan syukur selama 3 minggu berturut-turut, maka itu meningkatkan kesehatan mental mereka yang sedang bergumul dengan kecemasan dan depresi sampai 4 bulan kemudian. Wow! Menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak mengucap syukur. Kita harus menerima segala sesuatunya dengan sukacita. Untuk itu kita harus sering mengingat 1 Korintus 10:13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang bersuka cita katakan amin. Mazmur 50 ayat 23a berkata, siapa yang mempersembahkan korban syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi kalau kita mempersembahkan syukur sebagai korban, artinya kita tetap mengucap syukur pada waktu mengalami hal-hal yang tidak enak. Tuhan berkata bahwa kita memuliakan Dia. Tuhan senang kalau kita mempersembahkan ucapan syukur sebagai korban. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menghibur kita. Tuhan pasti akan menguatkan kita. Haleluya! Perbuatannya besar. Haleluya! Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Amin. Wow. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Adakah yang karena pandemi ini saudara mengalami krisis ekonomi? Mungkin saudara kena PHK. Mungkin saudara mengalami kerugian besar. Mari ingat apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi sekali lagi Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tuhan Yesus bertanya kepada kita, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja
pada jalan hidupnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Haleluya. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu. Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Angin topan yang dahsyat datang menerpa. Ombak besar datang dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Tolong Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Tiba-tiba angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mungkin ada di antara kita yang mengalami masalah seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Mungkin kita sedang ketakutan, khawatir, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang mengira sepertinya Tuhan Yesus sedang tidur. Tetapi yang harus kita lakukan, terus berteriak, minta tolong, sampai Tuhan Yesus menjawab. Percaya saja, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Percaya saja, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus pasti bisa menyelesaikannya. Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 12. "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Di sini Tuhan Yesus berkata, bila mana ia sudah naik ke sorga, maka kita yang percaya kepadanya akan diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih besar daripada itu, termasuk menghardik badai. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada kita, kalau ada badai datang ke dalam kehidupan kita, termasuk badai pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita bisa menghardik dengan berkata, dalam nama Yesus,
Aku perintahkan kepada badai pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Yang percaya dan mau melakukan, katakan amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami kesembuhan? Coba angkat tangan. Dalam Alkitab ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan sehingga orang itu menjadi sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Dan yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu sembuh. Saudara, ada berapa banyak yang percaya, yang beriman, Tuhan, saya pasti disembuhkan Tuhan. Ada berapa banyak? Mari, kepada saudara yang percaya, saya akan mengajak saudara untuk berdoa saat ini. Untuk meminta ampun atas segala kesalahan kita, atas segala dosa-dosa kita. Mungkin kita dengan sadar atau tidak sadar berbuat dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Ini saatnya kita meminta ampun. Minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, saudara akan sembuh. Saudara akan sembuh. Mari, angkat tangan. Katakan bersama saya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mau minta ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa saya. Ampuni, ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni. Saya percaya atas korbanmu di atas kayu salib. Kau sudah mati buat saya dengan penderitaan yang luar biasa. Kau sudah bangkit. Dan oleh bilur-bilurmu, saya disembuhkan. Saya disembuhkan. Saya percaya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Sekarang ya Tuhan, sekarang ya Tuhan, sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Kau melihat anak-anakmu Tuhan saat ini. Mereka memerlukan kesembuhan daripada Tuhan. Mereka memerlukan mujizat daripada Tuhan. Mari, angkat tangan saudara bersama-sama saya katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ada berapa banyak di antara saudara yang sakit secara fisiknya? Angkat tangan saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Secara fisik mereka sakit. Hamba-Mu saat ini akan mengucapkan kata-kata yang Kau berikan pada hamba-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala penyakit fisik
segala penyakit fisik sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Penyakit kanker, tumor, penyakit stroke, penyakit lain-lainnya, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ada berapa banyak di antara saudara yang secara mental jiwa terus lagi sakit. Saat ini mengalami depresi, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan, mereka mengalami depresi, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bapa, berikan mereka damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada berapa banyak yang hubungan dalam keluarga lagi sakit. Hubungan suami istri lagi sakit. Hubungan orang tua anak lagi sakit. Hubungan antar keluarga lagi sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka mengalami problem dalam keluarga. Suami istri disatukan kembali. Orang tua anak dipulihkan kembali hubungannya. Keluarga dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, rabababababab. Ada berapa banyak yang secara ekonomi kau sakit. Mungkin dengan adanya pandemi hari-hari ini. Ada yang di PHK, mengalami kerugian yang besar. Angkat tangan saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Memang benar apa yang kau katakan. Pencuri iblis hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi engkau datang untuk memberikan kami hidup. Hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Termasuk kelimpahan dalam hal materi. Terima, 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 terima. Anak-anak muda, saya mau berdoa buat kamu semua. Angkat tangan. Kamu lihat anak-anak muda ini Tuhan. Mereka mungkin sedang ketakutan tentang masa depan mereka. Bapa, Kau yang memberikan pengharapan buat masa depan mereka. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Terima, terima. Oh, rab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 . Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita semua kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia,
mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau tuntun, Engkau membela kami, Engkau mengajar kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang, mari kita introspeksi. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan saat ini tentang dosa yang harus kita selesaikan, langsung minta ampun. Mari kita minta ampun. Ampuni, ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ya Tuhan, Kau sedang melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang ke atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Oh Rarabasyikara lama-lama Engkau tolong mereka ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, Engkau melihat saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Abah. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan yang berfirman.